Jelang laga semifinal Piala AFF U23 yang mempertemukan antara Timnas Indonesia U23 versus Thailand. Timnas U23 siap tempur. Legenda sepak bola Malaysia Safi Salih prediksi Timnas Indonesia menang 1-0 atas Thailand. Tim-tim yang gagal lolos malah betah tinggal di tanah air karena kuliner dan suasana Indonesia yang begitu indah. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Atmosfer panas menyelimuti tanah air jelang laga semifinal Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 dipastikan akan berhadapan dengan Thailand, musuh bebuyutan dari Asia Tenggara. Dalam laga yang diprediksi akan penuh gengsi dan tensi tinggi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Namun di luar tensi pertandingan, ada fenomena menarik yang menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola regional. Beberapa tim yang telah dipastikan gagal lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025 justru tak buru-buru pulang ke negara mereka masing-masing. Para pemain dari Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Vietnam hingga Malaysia bahkan memilih tetap berada di Indonesia. Mereka mengaku betah dengan keramahan masyarakat, pelayanan panitia hingga kelezatan kuliner khas Nusantara yang menggoda lidah. Indonesia U23 memastikan satu tempat di semifinal usai tampil dominan di babak grup. Setelah menekuk Brunei 8-0 dan Filipina 1-0, hasil imbang melawan Malaysia 0-0 sudah cukup untuk mengantarkan pasukan Gareth Van Broek ke puncak klasemen grup A. Di sisi lain, Thailand melaju sebagai juara grup B dan siap berduel dengan Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF U23 2025. Skuad Garuda Muda berada dalam kondisi siap tempur. Kabar baik datang dari lini tengah. Arhan Fikri, sang maestro lini tengah yang sempat diragukan tampil karena cedera, dipastikan pulih dan siap memperkuat Indonesia. Pemain andalan Arema FC itu bahkan terlihat sudah ikut berlatih bersama rekan-rekannya dan siap memberikan umpan-umpan yang sangat mematikan. Sementara itu, Jens Raven, striker muda keturunan yang mencetak double hat-trick ketika melawan Timnas Brunei Darussalam, juga dipastikan tampil dalam kondisi prima. Duet Arhan Fikri dan Raven diharapkan menjadi senjata utama pelatih Gerald Van Broek untuk membongkar lini pertahanan Gajah Perang Muda. Legenda sepak bola Malaysia Safi Salih turut memberikan prediksi terkait laga panas Indonesia versus Thailand. Legenda sepak bola Malaysia Safi Salih turut memberikan prediksi terkait laga panas di semifinal antara Indonesia versus Thailand. Dalam wawancaranya bersama saluran YouTube Sukar Tegar, Safi Salih dengan yakin menyebut bahwa Indonesia punya kans besar untuk menang. Saya rasa Indonesia akan menang 1-0. Mereka punya playmaker yang cerdas seperti Arhan Fikri dan striker house goal seperti Jens Raven. Tim ini stabil dan punya semangat juang yang luar biasa di turnamen ini, ucap Safi Salih. Safi Salih juga memuji atmosfer GBK dan supporter Indonesia yang menjadi pemain ke-12 di lapangan. Thailand akan mengalami tekanan mental luar biasa di GBK. Main di hadapan puluhan ribu pendukung fanatik seperti di Indonesia bukan hal yang mudah, tambah dia. Sementara sorotan tertuju pada laga semifinal, para pemain dari tim-tim yang tersingkir justru memilih untuk tidak langsung pulang ke negara mereka. Mereka memilih bertahan di Indonesia hingga turnamen berakhir. Pemain-pemain muda dari Laos, Brunei, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Malaysia, dan Timor Leste mengaku mereka terkesan dengan keramahan panitia dan pelayanan selama di Indonesia. Kami tidak merasa seperti tamu, tapi seperti keluarga di sini. Hotel nyaman, fasilitas top, dan makanannya enak semua, ucap Pong Chai, gelandang muda Laos. Menu favorit para pemain asing ini pun jadi perbincangan menarik. Makanan seperti nasi padang, ayam geprek, sup ayam, sate, hingga bakso kuah menjadi santapan yang membuat mereka sulit move on dari Indonesia. Beberapa dari mereka bahkan mengusulkan agar Indonesia menjadi tuan rumah permanen Piala AFF U23 karena menurut mereka atmosfer sepak bolanya luar biasa.
dan pelayanan kepada tim peserta luar biasa menyenangkan. Berbeda nasib dengan Indonesia, Thailand dan Vietnam, timnas Malaysia U23 pulang dengan kepala tertunduk. Gagal total di fase grup setelah hanya meraih 1 kemenangan dari 3 laga. Harimau muda jadi bulan-bulanan kritik di media lokal dan asing. Media Vietnam, The Tao 247 menyebut Malaysia seperti harimau ompong. Sementara The New Straits Times dari Sinar Harian dari Malaysia sendiri menyindir performa tim U23 Malaysia sebagai tak punya gigi dan tak tahu malu. Kritik semakin tajam saat isu pemalsuan umur menghantam pemain mereka, yakni Ahmad Aisyar Hadi, yang tampil garang saat menghadapi Indonesia. Pemain berposisi gelandang bertahan ini disebut-sebut memiliki penampilan fisik yang jauh lebih tua dari usia yang tertera di dokumen resminya, yaitu 22 tahun. Netizen bahkan menjulukinya sebagai Aisyar 31 tahun karena wajah berkumis tebal dan tubuh berotot yang dianggap tidak mencerminkan usia pemain muda. AFC, AFF hingga FIFA dikabarkan tengah menyelidiki dugaan pencurian umur ini. Jika terbukti, maka FAM sebagai Federasi Sepak Bola Malaysia dan pemain terkait akan dikenakan sanksi berat termasuk kemungkinan denda, larangan bermain, dan pembekuan federasi dalam turnamen usia muda. Pelatih Gerald Van Broek mengatakan, "Kami tidak mau terbebani sejarah, tapi kami ingin menulis sejarah baru lawan Thailand. Bukan mudah, tapi kami percaya diri." Supporter Indonesia pun sudah bersiap. Tiket semifinal ludes dalam waktu 6 jam dan media sosial penuh dengan pesan-pesan semangat untuk Jens Raven dan kawan-kawan. Lebih dari sekedar penyelenggara, Indonesia berhasil menampilkan wajah baru dalam dunia sepak bola ASEAN. Turnamen ini tak hanya menyuguhkan pertandingan, tetapi juga memperlihatkan keramahan budaya dan kuliner yang membuat negara-negara peserta lain jatuh cinta. Para pemain muda yang datang bukan hanya untuk bertanding, tapi juga untuk belajar tentang kehidupan, persahabatan, dan arti sportivitas. Bahkan banyak dari mereka yang menyatakan akan kembali ke Indonesia untuk berlibur di luar turnamen. Piala AFF U23 2025 membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya tim yang kuat di lapangan, tetapi juga tuan rumah yang sangat menginspirasi. Laga semifinal Indonesia versus Thailand akan digelar pada Jumat malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Dunia ASEAN menanti siapa yang akan melaju ke final. Apakah Garuda Muda akan terbang tinggi? Semua mata kini tertuju ke Jakarta. Itulah berita tentang Timnas Indonesia serta berita tentang seputar Piala AFF U23 2025. Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video kami selanjutnya dan salam olahraga.